saya 3, cucu saya 3, usia perkawinan saya 39. Jadi terima kasih kepada Pak Ruki Cibinong yang mana diberikan kesempatan yang sangat berharga untuk calon anak-anak tersayang yang mau melaksanakan sakramental perkawinan Katolik diberikan kesempatan untuk tidak hanya mencari sertifikat, tetapi para tim pemberi materi ini membagikan pengalaman yang selama ini kami rasakan di dalam perkawinan kami. Jadi jangan pernah merasa, adik-adik semua, bahwa Anda diutus Tuhan ada di sini itu hanya mencari sertifikat saja. Tapi maknailah yang sangat mendalam bahwa pengalaman yang sangat berharga itu adalah pengalaman yang pernah dialami dan pernah mengalami. Ya Pak ya. Tadi Pak Roko menyatakan bahwa yang mengajar KPT di gereja ini rata-rata tidak sesuai dengan bidangnya. Beliau adalah insinyur bagian teknik. Kalau Jonius Roto itu sebagai pendidik, saya sendiri juga sedemikian. Saya juga dari pensiunan guru pada tahun kemarin, tanggal 1 Juni saya purna dari SMP 1 Cibinong. Bidang saya, background saya dari bidang bahasa, tetapi saya memberanikan diri untuk membagi pengalaman saya selama 39 tahun ini. Seperti apa rasanya, seperti apa maknanya, dan apa tujuannya. Adik-adik semua dibekali hal seperti ini. Adik-adik diberikan bekal pembelajaran dari kemarin hingga saat sekarang sampai nanti penutupan. Tujuan perkawinannya diantaranya, Romo kemarin memberikan atau membagikan materi. Tujuan perkawinan adalah tujuan perkawinan itu menjadi lebih baik daripada hari kemarin, tidak menjadi lebih buruk. Ya. Dan kalau sudah memang mantap dalam pilihan adik-adik semua menjadi pasangan suami istri, pertanyaan saya adalah, ikhlaskah kalian berdua saling menjatuhkan pilihan kalian berdua untuk saling mencintai sampai di akhir hayat kalian tanpa pernah merasa bosan? "39 tahun yang saya hadapi, ada titik-titik maksimal yang suatu hal merasakan suatu dilema yang sangat dahsyat. Mengapa? Karena kami berdua harus sadari kita berdua adalah manusia yang sangat berbeda. Dalam rumah tangga seperti rel kereta api, mereka berjajar selama sampai di ujung manapun tetap berjajar. Ya Pak ya. Tapi tidak akan pernah menjadi satu. Tidak akan pernah menjadi satu. Maka di dalam pembelajaran ini, tadi saya menyimak materinya Pak Roto bahwa komunikasi, kesetiaan, perhatian, tidak egois, dan pengertian itu sangat-sangat berharga dalam perkawinan. Di dalam satu gereja ini umatnya kemarin Romo Yatmo menyatakan terdiri dari 14.000 warga. Tapi saya punya idola dalam perkawinan kami berdua, yaitu 2 pasang suami istri. Saya tidak pernah melihat bahwa orang yang lebih muda itu tidak perlu dicontoh
ada contoh, saya sebutkan namanya. Saya idola banget dengan Pak Roto dan Bu Roto. Mereka itu selalu berdua, mereka itu harmonis, ketemu sama siapapun tuh senyum lebih dahulu. Dan belum tentu setahun sekali beliau berdua itu marahan. Kok ibu tahu sampai sedetail itu? Kebetulan Jenius Roto ini satu kantor dengan saya, jadi saya tahu banget pribadinya. Wes cari ke ujung dunia mana kalau orang setahun itu belum tentu marah. Saya sendiri tidak seperti itu. Tadi ada yang sharing bahwa saya itu orangnya sering marah, kalau tidak mau sesuatu dengan apa yang aku mau, itu aku marah. Ini bahaya banget. Yang kedua adalah Pak Nur Susilo dan Bu Nur Susilo itu adalah ketua pembangunan gereja ini, ketua panitia pembangunan gereja ini. Sampai dana dapat 30 miliar itu beliau yang punya kancah juga bersama dengan Pak Roto dan Bu Yusroto dan teman-teman panitia. Beliau adalah pasangan suami istri yang sangat saya idolakan. Pacarannya 9 tahun, tidak pernah putus. Yang satu backgroundnya dari MSc Kimia, yang satu dari sarjana ekonomi. Tidak pernah putus karena dia setia. Dari mulai nol mereka berumah tangga sampai saat sekarang itu selalu kemana berdua, sering ke luar negeri, amal ibadah sedekahnya luar biasa terhadap teman dan sahabat. Saya memiliki suatu kenangan yang sangat tak bisa ternilai dalam hidup saya, karena saya dan suami saya diberangkatkan ke Yerusalem oleh beliau berdua tanpa saya keluarkan uang serupiah pun. Itu mukjizat untuk saya, yaitu tahun 2013. Kemarin saya diberangkatkan ziarah ke Maumere dengan biaya 6,5 juta. Saya tidak keluar uang serupiah pun. Tuhan putus lewat beliau kepada saya, kalau kamu mengikuti Kristus itu kamu harus berubah. Tutur kata, bahasa, sikap, pandangan mata, senyuman terhadap siapapun, kamu harus rendah hati dan lemah lembut. Manusia paling berharga dalam hidup ini apabila kita bisa memberi. Saya sudah camkan 40 tahun saya bisa memberi terhadap anak bangsa. Mengajar tanpa pilih kasih, tanpa pamrih, memberi nilai 9 dan 9 tanpa saya pilih kasih, memberangkatkan anak bangsa yang begitu hebat. Itu yang paling berharga dalam hidup saya. Dan tadi Bu Yanti dan Pak Nur itu bagaimana beliau? Sampai saat sekarang sering memberangkatkan orang-orang ziarah mana-mana karena ingin membuat perubahan dalam kehidupan mereka dan kami. Jadi pengalaman hidup beliau itu sungguh diberikan kepada teman dan sahabat. Ini ada kaitannya dengan kehidupan pembelajaran ini. Jadi tidak saya hanya sekedar cerita. Apakah saya diberangkatkan ke Yerusalem itu berubah? Apakah saya diberangkatkan ke Maumere berubah? Ya wajib, yang wajib saya berubah. Kenapa saya tidak mengikuti alur dari orang tua saya dan sebagainya? Itu kan orang yang dekat dengan saya ketika ditinggal orang tua saya meninggal. Harus punya panutan yang dalam hidup ini. Umur saya aja 61 tahun masih cari panutan, ya kan? Cari orang yang lebih baik daripada diri saya. KPP ini tulus ikhlas memberikan kepada kalian tanpa dibayar. Uang yang kalian berikan kepada panitia adalah untuk sertifikat dan untuk makan dan snack. Luar biasa. Terima kasih. Sebelum saya lupa, tadi ada kasih, komunikasi, kesetiaan, perhatian, dan tidak egois dan pengertian.
wajib membuat nyaman pasangan suami istri. Ini pengalamanku 39 tahunnya. Apakah suami ibu juga membuat nyaman? Wajib. Saya membuat nyaman suami saya wajib. Apalagi ada anak cucu dan menantu. Kalau aku berdua berantem sama suamiku, apakah aku membuat nyaman kepada mereka? Ya Pak ya. Perkawinan Katolik harus menjadi sinar terang bagi keluarga. Buktikan pada orang tua yang paling berharga dalam hidup ini bahwa kalian mampu bisa membuat rumah tangga indah, lebih indah dan harmonis luar dalam. Jangan pernah kehidupannya kelihatannya harmonis di luar mesra, tapi di dalamnya hancur, bahaya banget. Baik, ini adalah suatu pembukaan dari saya. Sebelum saya buka, sudah saya berikan sedikit seperti itu. Sekarang kita mulai pada materinya. Itulah materi yang lebih awal. Apa yang sudah Anda ketahui dengan pasangan Anda saat ini? Pacaran itu semuanya adalah manis saja. Kekurangannya masih ditutup-tutupi. Nanti dalam perkawinan muncul dahsyat lebih baik dari sekarang. Dua, apa yang Anda harapkan dari pasangan Anda menyangkut kehidupan seks dalam perkawinan Anda? Sebaiknya apa yang dapat Anda berikan kepada pasangan Anda dalam hal kehidupan seks? Menurut Anda, apakah kebahagiaan perkawinan diukur dari kesuksesan kehidupan seksual dalam perkawinan? Yang saya alami 39 tahun ini, hubungan seksual itu yang sakral adalah dilakukan setelah menerima sakramental perkawinan Katolik yang sah. Itu suci banget, itu sakral banget, itu wajib banget. Yang sebelumnya sudah melakukan, itu hubungan Anda dengan yang bersama. Saya tidak menuduh, tapi anak zaman sekarang itu untuk membendung kebutuhan seks karena ada pendampingnya Blue Film yang ada di HP, itu kan belum tentu kamu kuat untuk menjaga itu. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya. Saya tidak menanyakan apa ya atau tidak, karena itu nanti yang jawab kalian sendiri kalau saya bertanyakan ya Pak ya. Ya. Hubungan seksual dilakukan setelah sakramental perkawinan secara Katolik, suci banget, butuh banget, harmonis banget, dan itu adalah wajib hukumnya untuk hubungan suami istri. Kapanpun, dimanapun, menurut Anda, perkawinan itu apakah diukur dengan kesuksesan kehidupan seksual dalam perkawinan? Iya banget. Karena itu adalah bentuk ukuran cintamu kan ya. Kalau sudah seperti ibu Christine Barjo, itu bukan lagi ukuran cinta, ukuran ikhlas, ukuran setia ya. Dulu waktu aku pengantin baru, iya, cinta banget aku dengan beliaunya. Orang aku konsus dengan pilihanku kok. Siapa yang udah kenal Pak Barjo, tunjuk tangan. Ya, panitianya kok angkat tangan semua. Ya Pak Barjo udah tahu ya. Kalau Bu Yusroto orangnya hitam manis, halus, lembut. Kalau Pak Barjo itu orangnya gimana Pak Roto? Ganteng, fotonya kasih tahu ya. Ini Pak Barjonya ada di Malang dari malam Paskah kemarin, karena cucunya yang nomor 1 mau terima komuni yang pertama, kelas 4 mau naik kelas 5. Jadi Pak Barjo memberikan tambahan materi ke cucunya supaya dia fokus dan dia mengerti makna komuni itu apa, gunanya untuk apa, itu mantap. Karena kan kalau pemberian guru saking banyaknya anak yang diberi materi kan kurang mendalam ya, bukan kurang mendalam, yang diberi itu loh kurang memahami karena mungkin berisik dengan teman-temannya kan. Jadi biasanya ya kami berdua. Terus sebaiknya ini balik, menurut Anda perkawinan saya diukur dan diselesaikan dimasukkan dalam perkawinan? Iya banget, tadi saya bilang ya, iya banget, wujud cinta, wujud setia. Kalau saya dengan Pak Barjo adalah
ikhlas dan setia. Saya tanya sekarang sama kalian semua, apakah kalian hanya mendapatkan cinta? Yang cinta itu sedetik, sebulir rambut ini bisa hilang. Tapi kalau rasa setia dan mengagumi, itu indahnya luar biasa. Karena selalu ingin memberi yang terbaik, makanan yang enak, baju yang bagus, duit yang banyak, senang terus. Luar biasa kan? Luar biasa. Saya pernah kemana-mana bawa makan kesukaan Pak Barjo, taruh meja makan. Ada baju bagus, kaos bagus, batik bagus, beli buat Pak Barjo. Tapi Pak Barjo pergi, "Mak, ini ada songket bagus nih." Terus dia foto kan, "Kamu pilih warna apa?" Gobrak. Rasanya kan mau pingsan saya. Rasanya kayak mau pingsan saya. Dia ingat saya, dia mau menawarkan saya. Terus, tapi nanti kalau dibeliin songket, aku pulang nggak bawa makanan ya, nggak bawa makanan ya. Kenapa tuh? Bingung nyarinya, mendingan songket aja, kamu pasti suka warna merah katanya. Gubrak 2 kali saya. Ya ampun. Ada yang kedua nggak, Bu? Kenapa ya? Ada yang kedua kayak gitu. Ada yang kedua nggak? Ada calon pasanganmu. Ada calon pasanganmu. Kalau yang cuek-cuek jangan dipilih. Yang cuek dari sekarang ditanya. Kalau kamu cuek aja, bikin marah aku aja, tidak bisa membuat senang aku, tidak ikhlas memberi, please go out. Please go out. Daripada nanti dia nyerik 39 tahun, bro. Daripada dia nyerik 39 tahun, bro. Sampai anak saya nanya, Pak Barjo kan pergi kan malam pasca itu ya. "Ah, gimana rasanya nggak ada apa?" Biasa aja. Saya jadi itu kata, "Ya, badannya kamu tuh. Pasti kangen lah itu belahan jiwaku kok." Belahan jiwaku, aku bilang. Artinya juga aku memberikan contoh dong yang ke anak-anak. Terus aku dongkol juga bilang, "Sebelah mata aku. Sebelah mata aku nggak begitu kan?" Ya. Ya. Hubungan seksual besok jangan pernah terpaksa, jangan pernah dipaksa. Ikhlas, berikan semua hak. Kamu semua pengen nggak? Tinggal bentar lagi kan? Tinggal bentar lagi. Saya kenal yang sama dirinya. Ini pengusaha ikan luar biasa. Pengusaha muda tapi sukses. Saya kenal dianya. Terus tadi saya bilang ikhlas, berikan orang udah suci kok, udah sakral kok. Untuk siapa? Yang untuk pasangan Anda seumur hidup. Jangan pernah lirik sama orang lain. Tidak ada kok orang seindah apa yang kalian miliki yang Tuhan berikan. Karena Anda berdua itu diutus Tuhan, sudah disakralkan, itu adalah pilihan Tuhan. Putus nyambung, kalau memang bukan jodohnya pasti putus selamanya. Saya dengar di sini ada yang perkawinannya sama kakaknya, ada Muslim, ada Katolik. Jangan takut ya, hadapi, lakukan tanpa melihat perbedaan. Keikhlasan itu indah adanya. Syukur-syukur kalian bisa menyatu jadi satu. Kalau Tuhan putus, ikhlaskan ya. Walaupun itu berat, ditantang orang tua sana sini, ditolak sana sini, hubungan cinta nggak ada yang bisa mengukur. Iya Pak ya?
Taunya baik, gak ada topeng, gak ada topeng. Pokoknya semua indah adanya, selalu pengen ketemu setiap hari tanpa batas. Jeleknya dikit-dikit taunya. Nanti kalau dalam perkawinan, baik. Pokok bahasan ini diharapkan dua calon mempelai mendapatkan pengetahuan faktual dan petunjuk berkaitan kehidupan seksual dalam hidup perkawinan Katolik. Memiliki pengetahuan yang sama sehingga mampu membina hidup dalam perkawinan yang saling membahagiakan. Setelah menjadi suami istri, keduanya memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk saling memenuhi kebutuhan seksual mereka dalam hidup perkawinan Katolik. Udah, ini ya, jadi tidak saya menjelaskan karena dari awal sudah garis besarnya. Nanti waktunya soalnya. Marilah kita syukuri karunia yang luar biasa ini. Ketika kalian berdua telanjang di atas ranjang, jangan pernah kalian mencela tubuh pasangan Anda. Semuanya Tuhan ciptakan sempurna adanya. Kamu gendut, kamu jelek, kamu hitam, itu menghilangkan gairah seksual yang sangat mengecewakan dan menyenangkan. Pengalaman berharga nggak yang saya berikan? Jadi gereja Katolik Cibinong ini luar biasa. Ketika kalian telah berdua di atas tempat tidur, Tuhan menciptakan ini tubuh ini semua sempurna. Bunda, kalau ada yang cacat apakah itu sempurna? Sempurna loh ukuran Tuhan. Sempurna Tuhan berikan seperti itu. Orang nggak buta matanya aja tidak buta hatinya kok. Percaya nggak? Orang setiap manusia itu punya kelebihan. Kalau semuanya itu bahwa pria kan kalau mau menikah cari yang cantik, yang jelek itu untuk siapa? Kata Pak Prejo. Karena pasangannya jelek ditinggal selingkuh. Dulunya tuh gimana ketika mau memilih kok ditinggal selingkuh? Tapi juga memelihara kecantikan ini juga dahsyat loh ya. Umurku 61. Aku tidak cantik, tapi paling tidak menarik. Paling tidak enak dilihat. Pede banget sih. Ya kalau jadi guru itu kan harus bisa jadi entertainment ya. Entertainment anak-anak dari ujung kaki sampai ujung kepala itu lihat murid. Tidak hanya knowledge-nya saja yang bisa diterima, tapi semuanya itu murid pasti. Aku dulu punya guru Kristin Barjo itu cuantilnya luar biasa. Ya kan harus gitu membuat senang loh. Ngajar bahasa Inggris itu kalau nggak itu kan ngantuk ya anak-anak. Terus pinter kan? 40 tahun bro. Baik, tadi saya bilang udah ya, kalau pelajar berdua nggak boleh saling berkata. Daus itu loh ya, kayak gitu aja istrinya cantik kan? Nah udah belajar dari sana daus. Maksudnya daus itu kayak gitu aja dapat istri yang cantik. Apalagi kalian semua sempurna adanya. Mau itu mau gendut mau apa biarin aja. Lakukan tis dengan tulus, ikhlas. Permasalahan penyusuan seksual pria dan wanita. Om Broto, bantu aku. Aku ngulangin ini. Ini biasanya bagian prianya Pak Barjo. Pokoknya bagian saya itu bagian depo ya. Kamu jangan ngantuk makanya. Sekali menatap seseorang itu seumur hidup jangan pernah dilupakan. Mengapa? Orang kalau lupa pernah diberi itu kualat dan dosanya luar biasa. Ayo sekarang pikirkan, renungkan. Orang yang pernah diberikan kebaikan kalau dilupakan kualat dan dosanya luar biasa, itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Loh, Bunda kok menuntut sih? Tidak begitu. Kita belajar dari yang paling kecil. Ini hubungannya dengan orang tuamu juga. Kecil dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, dinikahkan. Terus kamu mau cuek sama orang tuamu ya? Kualat dan dosa luar biasa. Tapi kalau guru
luar biasa. Awas, laki-laki sehebat apapun, sedahsyat apapun, dilahirkan oleh wanita. Jadi laki-laki yang menyia-nyiakan wanita itu kepalanya di bawah, kakinya di atas, alias apa ya, kamu tahu terus dari tadi. Iya, artinya apa itu? Itu adalah makhluk yang lembut, yang halus ya. Hatinya itu perasa. Kalau laki-laki kan pikirannya yang berjalan, gak mengenal perasaan. Nah sekarang udah diajarin KPP itu ya, perasaan dong ya yang diutamakan. Manusia yang paling baik itu adalah yang bisa menjaga perasaan orang yang ada di dekat dia, di dekat dirimu. Ya Pak ya? Nah kalau orang suruh membaca matanya saja tanpa mau minta aku ngerti apa kan repot. Antara kalau mengatakan jangan pernah sesuatu tidak dikomunikasikan, tidak dikemukakan, hanya kita suruh membaca hatinya saja. Emang itu bisa dicolok ke komputer? Aku suruh bisa baca hatinya Pak Berjo itu seperti apa, maunya apa? Ngomong gitu. Ngomong, kamu tuh maunya apa? Itu loh. Ya, wanita itu perasaannya halus dan lembut. Jangan kalian perlakukan dengan kasar. Lembutlah supaya kamu mencapai sesuatu yang maksimal. Terus siklus menstruasi. Wanita biasanya menggebu-gebu hubungan seksualnya ketika seminggu, 3 hari, 4 hari sebelum menstruasi. Jadi kalau rasa deket-deket, rasa kayak pengen banget, ya bilang kok, aku pengen loh. Cinta, Beb, aku pengen banget. Beb, aku pengen banget loh, udah gak tahan ini. Apakah ibu juga begitu? Iya Pak. Orang di pasangan gila kok. Kalau nggak pasangan gila kan disuruh KPP ini. Iya, ya begitu. Jadi udah suci saja, nggak usah malu ya wanita minta terhadap suaminya itu. Aku udah gak tahan, aku mau banget nih. Gimana sih, dingin banget? Ya minta aja. Bu, itu kan tabu tuh wanita. Siapa bilang? Gak ada tabu, udah suci adanya ke suami istri kok. Terus sosial tempatnya wanita adalah klitoris, itu yang paling dominan di dalam wanita karena itu adalah lembut, tempatnya tidak nongol seperti laki-laki, ya kan? Masih lebih pinter. Aku nggak kuliahin ini, kamu lebih jago daripada saya karena ada kelihatan di blue film yang sedemikian. Nggak usah ditutup-tutupin sekarang kayak gitu, ya Pak ya? Ya kan? Pria itu kan sampai mengeluarkan sperma, lihatan banget kalau pria. Kalau wanita kan nggak keluar spermanya, cuma merasa orgasme saja ketika klimaks itu terjadi. Tanya sama saya, apa itu orgasme? Ada yang mau tanya? Orgasme itu ya adalah suatu puncak kenikmatan untuk wanita, tapi semua itu memang perlu kesabaran pria dan saling memberikan dengan saling menentukan, saling tulis, saling berjuang. Jadi berjuang itu tidak hanya cuma cari duit, berjuang gitu loh ya. Seksual juga harus berjuang gitu loh. Ya udah nanti kamu coba setelah kamu udah dari gereja ya, dan dari akad nikah di gereja. Soal tempat kepala adalah di kepala jangan. Laki-laki jelas sudah kelihatan banget tidak
tidak seperti wanita. Semuanya itu adalah kamu coba, kamu lakukan nanti setelah dasar kawin perkawinan. Baik. Saling memahami kondisi pasangan. Kalau sakit jangan pernah dipaksa. Pasangan sakit harus disayang, dirayu, bisa diobati. Obatnya bukan satu obat yang harus diminum, tapi kata-kata yang lembut, perhatian yang lembut, perlindungan yang hebat itu sudah juga obat. Interstimulasi seksual. Ada dua jenis pengalaman seksual yang normal. Senggama yaitu kontak badan yang melibatkan penis dan vagina setelah melakukan rancangan cumburannya secukupnya antara suami untuk mencapai orgasme. Orgasme untuk wanita itu pasti dijalani dengan seksual. Karena saya tidak pernah mengalami orgasme tanpa seksual. Pantang buat saya. Karena itu ada kata satu pasti ada kata dua. Akan ketagihan. Tapi laki-laki biasanya tidak seksual juga. Sperma bisa keluar tanpa bisa hubungan seksualitas. Ya bayar. Bisa onani dan sebagainya. Yang mandi 1 jam. Ya. Yang mandi 1 jam tuh. Hah? Ada yang menjawab. Ada yang mandi 1 jam. Mandi 1 jam. Oh, mandi 1 jam. Buku ini membuka rahasia ada mandi 1 jam. Aduh. Kalau di kamar mandi lama-lama tuh dikedor aja udah bubar. Ya itulah laki. Pasangannya udah senyum. Luar biasa. Terus interstimulasi seksual masa menstruasi menyambut kelahiran sang bayi, menghindari kehamilan. Masa menstruasi pantangan hebat untuk perkawinan Katolik, tidak boleh melakukan hubungan seksual karena ini haram adanya, kotor adanya. Lebih baik dijaga sampai bersih daripada menjadi penyakit. Jangan sampai ya ada yang seperti itu. Ikhlas. Tahan, karena tahan seksual itu, tahan nafsu itu juga belajar kesabaran yang mendalam. Dalam perkawinan saya pernah punya pengalaman 6 bulan saya pendarahan, hampir 1 tahun kami berdua tidak mengalami seksual, tapi suami saya bilang, Pak gimana kamu? Saya bilang, gak apa-apa, nanti kalau kamu sembuh akan lebih lama aku menikmatinya daripada kamu sakit mengalaminya. Itu hal yang penting, komunikasi yang seperti itu ya. Karena kan ya saya tidak takut bahwa nggak ada kecurigaan bahwa nanti di luar bagaimana, sama sekali enggak. Saya positif thinking saja. Karena jawaban suamiku sudah menyenangkan. Nanti kalau kamu sehat lebih lama menikmatinya. Ya Pak ya? Bisa dijamin kebenarannya? Bumi lagi. Kalau tidak positif sakit hatiku. Semoga bisa dijamin ya nantinya. Setiakan itu lebih dari segalanya. Tadi Mas Hani salah tidak boleh ibunya haram. Menyambut kelahiran sang bayi, menghindari kehamilan. Menyambut kelahiran itu maksudnya, apakah kalau orang mau lahiran itu boleh apa enggak sih ngadain hubungan seksual? Boleh. Asal hati-hati, itu bisa buka jalan loh. Kalau mau lewat jalan biasa, asal sehat. Ya Allah, ini vulgarnya hidup kayak begini ya. Mau 39 tahun bro dialami. Jadi ini pengalaman yang bukan aku ada gitu. Kalau sehat kehamilanmu, bentuk cintamu terhadap istrimu dan anakmu, biasanya laki-laki ini ya. Istrinya Babe itu banyak luar biasa, saking senengnya aku bisa ngambilin istriku. Tapi kalau emang suatu saat ada yang tidak bisa ambil suatu hal yang itu sudah kehendak Tuhan, jangan dipermasalahkan dalam perkawinan. Karena orang lahir itu sudah dipilih banyak. Aku kalau
juga guru, jadi punya anak kayak gini nih. Pak Seniman, anaknya seniman. Dan mabok, bapak saya penari ya. Apakah ibu bisa menari banget? Menari banget? Dulu. Menghindari kehamilan. Orang Katolik yang diizinkan untuk menghindari kehamilan itu adalah kalender. Tidak boleh KB. Pantang untuk orang Katolik. Tapi itu adalah jalannya terserah kalian semua. Ini ajarannya seperti itu. Apakah kamu tahan untuk kalender? Orang adik bapak saya nanya nih. Adiknya bapak saya, adiknya saya itu kan polisi. Terus nih dalam bapak, saya manggil bapak karena Pak Rey kalau kan Jawa ya. Terus nih dalam bapak, kamu jaraknya anak kamu kok jauh itu kamu pakai apa? Katanya gitu kan. Pakai kalender Pak, saya bilang kan. Polisi orangnya, jadi ke saya juga kayak gini gitu. Pakai kalender Pak. Emang laki-laki kamu jaga Kristi? Laki-laki itu kan mau beli waktu gitu. Langsung goblok ke saya. Emang kenapa? Kalender itu kan menghitung waktu ya. Ya Pak ya. Sebatas kalian sanggup, sebatas kalian mampu demi keharmonisan rumah tangga, Facebooki aja. Oke, lanjut. Selaput darah. Apa itu selaput darah? Selaput darah adalah suatu lipatan kulit yang terletak pada lubang vagina yang begitu tipis dan elastis. Kenyal kadang tidak terkoyakkan pada saat senggama. Ini dia. Laki-laki sangat menuntut itu. Zaman dulu atau zaman sekarang. Kejujuran di dalam persiapan menikah itu sangat penting. Jangan pernah sembunyikan. Kalau mau melukai, udah saking jatuh cintamu kayak gini, ternyata kamu pernah mengalami dengan orang lain. Itu katakan terus terang, mau yang maju, tidak mau yang mundur. Ketika nanti pasanganmu mengalami tidak nikmat, jadi luka sepanjang waktu, itu bahaya banget. Jadi yang sebelum melangkah semuanya itu diselesaikan lebih dahulu. Tetapi kalau dua-duanya ikhlas, yang aku tuh pernah mengalami ini, aku dulu begini, apakah kamu mau maju terus atau mau maju? Ya udah, dalam perkawinan tinggal harmonisnya saja, kan tidak tersembunyi. Tapi dengan catatan, tidak semuanya vagina itu bisa dinyatakan perawan atau tidak perawan, itu tidak harus dengan seksual. Ada pernah kerja berat, pernah jatuh, pernah ada sesuatu yang mungkin terkoyakkan itu. Jadi tidak selalu, tidak bisa dikejar. Tapi yang tahu adalah ini, diri kita masing-masing. Iya Pak ya? Baiklah. Jadi selaput darah kadang juga tidak ada, mungkin juga selaput darah telah terkoyak karena goncangan naik kuda, celaka jatuh, atau karena pemeriksaan medis atau alasan lain. Udah cukup jelas ya? Satunya soalnya nanti. Bulan madu. Dianjurkan calon pasutri merencanakan bulan madu untuk mengawali perkawinan, masa penyesuaian dan masa pengalaman seksual pertama. Ini akan menjadi anak yang istimewa dan bekal anak berharga bagi suami istri yang mengenang bulan madu mereka sebagai masa yang sangat indah dan membahagiakan. Istrinya jam 11.15. Iya Mas. 5 menit lagi. 15. Udah kelihatan loh Mas. Masih mau lanjut nggak ya? Pertanyaan saya, berharga nggak untuk kalian ini? Berguna nggak ya? Jadi tadi saya bilang dari awal, jangan pernah kalian menganggap bahwa ini pembelajaran itu hanya cari sertifikat saja sebagai data otentik, laporan ke sekretariat, ini untuk persiapan nikah. Tanpa ada sertifikat nggak bisa berjalan, jangan begitu. Ini loh makna yang harus kalian maknai dalam perkawinan kalian. Hidup itu berdua terus sampai ajal menjemput kita. Ini udah berjalan 39 tahun bro, capeknya
luar biasa, indahnya luar biasa, sakitnya luar biasa, harmonisnya juga luar biasa. Baik, lanjut. Untuk bulan madu itu direncanakan jauh-jauh kalau memang mau ada biaya rencana bulan madu. Karena itu seumur hidup hanya sekali, waktu tidak akan bisa terulang kalau memang ada kesempatan dan biaya dan waktu mengizinkan. Kalau seandainya tidak, segala sesuatu itu mau sederhana mau mewah, tinggal ada di niat kita. Siapa sih orang yang gak ingin membahagiakan pasangannya? Pastilah orang yang dia cinta itu pasti akan kita ingin memberikan sesuatu yang sangat bermakna dalam hidup kita dan mereka. Iya bayar. Pasti saling berjuang, saling membahagiakan dan membuat bahagia. Tapi artinya ini bukan suatu kewajiban. Hanya kalau bisa ada uang dan ada waktu. Tidak harus ke Bali, tidak harus ke Bangkok, tidak harus. Ya udah cukup kok. Pergi ke hotel sekitar kita ini. Mau ke Bogor, mau ke Jakarta, mau ke Cisalak, mau ke Sentul. Kesalah udah ada sapi bro. Ada bisa. Ya, lanjut. Malam pengantin. Diperlukan sikap jujur di antara mereka untuk menyadari akan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga menumbuhkan rasa percaya diri untuk saling bisa membahagiakan. Hindari sikap saling mengejek atau saling permasalahkan. Tadi sudah. Ketika telanjang di atas tempat tidur, jangan pernah mencela keadaan tubuh kita. Semuanya kamu anggap indah adanya. Sempurna pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. 2. Dianjurkan agar sebelum dimulai diawali dengan doa bersama didahului membaca kitab suci, misalnya. Aku tarik nafas dulu dong ya. Enak tak dulu? Ya, ambil. Ini rumahnya dekat aku kan? Masih ada di tempat tidur bapak-bapak dan saudara-saudara kami. Tuhan, aku bersyukur dengan berkat-Mu yang sangat luar biasa. Kau sehatkan aku hari ini, Kau berkati segala keperluanku, Kau cukupkan apa yang saya butuhkan, Kau lindungi seluruh jiwa ragaku. Dengan nikmat tadi malam aku bisa tidur dengan pasanganku dengan nikmat yang luar biasa. Bersyukur aku Tuhan. Puji Tuhan, kalian semua apabila bisa mengungkapkan itu setiap hari, ditambahkan nikmat kamu bertambah, bahagia bertambah, sejahtera bertambah. Luar biasa. Jangan begitu bangun lari terus gak lari. Karena apa? Begitu kalau duduk di tempat tidur itu kan kita masih ingat tidak akan kemana-mana kan? Doa berdua gandengan tangan. Yang terima kasih ya, kita tadi malam sudah meeting udah HP babak belur. Sekarang kita bersyukur. Ini contoh. Ya kan kalau babak belur gimana? Itu kan berjuang. Asik kan? Iya. Ini contoh ya. Doa itu penting banget. Pak Roto tadi mau bilang, kalau saya yang saya jalani setiap hari adalah Bapak kami Salam Maria. Jadi satu Bapak kami, 3 Salam Maria itu contohnya gini. Tuhan, aku bersyukur atas kandungan berkat-Mu, rahmat-Mu, pertolongan dan pengampunan-Mu untuk aku dan suamiku, anak cucu menantuku dan sahabat-sahabatku yang menyayangi diriku. Yang tidak sayang padaku, ubahlah mereka menjadi cinta kasih kepada diriku, karena aku adalah manusia lemah. Satu Bapak kami, 3 Salam Maria untuk ucapan syukur. Satu Bapak kami, 3 Salam Maria saya kirimkan untuk doa kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Satu Bapak kami, 3 Salam Maria saya kirimkan kepada sahabatku terlebih adalah Pak Nur Susilo dan Bu Yanti Nur Susilo, sahabatku yang sangat membuat aku seperti ini. Satu Bapak kami Salam Maria saya kirimkan kepada orang-orang yang sangat saya sayangkan. Termasuk tim panitia ini semua adalah orang-orang yang dekat dengan saya. Jadi hubungan kami ini sangat erat, seperti kayak adik dengan kakak saja.
Roto Satir itu saya tangis saja, teriak-teriak saja. Orang yang seganteng itu, orang yang sehalus itu, orang yang selembut seperti itu, jangan kau panggil lebih dahulu Yesus. Aku aja Yesus yang kayak gini aja yang kamu panggil. Pernah dia sakit tabrakan maut, tapi Tuhan masih putus dan Pak Roto masih berguna untuk kita dan kami semua. Amin. Melakukan eksplorasi hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam KS kitab suci. Dari sebab itu seorang pria akan meninggalkan ayah ibunya dan mengikat diri pada istrinya. Mereka dua-duanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Aduh, ini siapa yang bisa menerjemahkan ini ya? Aku tak kuasa. Ini yang sangat dalam, yang sangat luar biasa. Anak saya itu, kalau saya baca ini ya, kalau baca ini aku nangis banget. Itu punya anak laki satu, anak yang aku dambakan banget. Aku 9 bersaudara itu perempuan semua. Jadi saya dengan adik saya perempuan semua, saya anak nomor 1. Tuhan, aku minta anak laki Tuhan. Jangan ada orang pria itu cuma ayahku dan suamiku, aku pengen punya anak laki. Begitu anakku menikah ya, jarang bersama denganku. Begitu aku diajak makan pergi, rasanya ya ampun, aku pengen peluk dia, aku pengen cium dia, kadang-kadang dia aku minta cium dong. Itu loh ya, rasanya seorang ibu itu seperti itu. Awas di semua anak dia. Setelah udah bahagia dengan istrimu, jangan lupakan ibu dan bapakmu. Peluklah dia, senggollah dia, elus-eluslah dia, perhatikanlah, karena di samping kamu adalah orang yang sangat kamu cintai, menggantikan dari kasih sayang ibumu. Jadi anak wanita-wanita, berikan waktu untuk suamimu bisa bercengkrama dengan ibu bapaknya, dengan saudara-saudaranya. Karena maaf, dalam perkawinan itu kita tidak menikahkan diri kita sendiri, tapi kita menikah dengan keluarga yang laki, menikah dengan keluarga yang perempuan. Jadi siapa yang bisa merangkul dalam perkawinan itu semuanya bahagia dan harmonis, rasanya nikmatnya luar biasa. Kenapa Bunda bilang begitu? Suamiku ini 7 bersaudara, yang 2 wanita, yang hidup yang laki semua 5. Jadi balance banget Tuhan menjodohkan saya dengan suami saya. Akunya perempuan semua, suamiku laki semua, tapi saya dengan hubungan saya dengan ipar-ipar saya itu harmonis sekali. Saya dimanjakan oleh pihak dari Mas Darjo. Kakak-kakaknya Mas Darjo itu lembut, sayang. Ipar-iparku yang perempuan juga begitu. Nah kebetulan mertuaku itu ikut saya 5 tahun meninggalnya di saya. Mertua saya. Jadi hubungan kami dengan keluarga ini tidak jadi masalah. Jadi memang itu harus seperti itu gitu loh ya. Orang yang kita pilih, orang yang kita cintai ya kita harus mau semua gitu. Kadang juga pengorbanannya ada. Nggak semuanya skema apa yang saya katakan, tapi tinggal di sini loh ya manusia itu. Secanggihnya zaman sekarang, saya tanya sama kalian, secanggihnya zaman sekarang semua serba komunikasinya, semua apa dengan internet, semua dengan apa namanya, yang serba dasar gadgetnya. Tapi siapa yang bisa memutariasi, yang bisa mengkomputerkan hati kita tuh siapa? Apa hati kita mau dicolongkan ke komputer bisa dibaca orang lain? Dan bisa tuh? Itu dasarnya Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi sehebat-hebatnya, canggihnya zaman sekarang ini masih dekat kuasa Tuhan. Baik. Tadi kan menikah di Palestina mereka dua-duanya telanjang juga. Artinya kalau laki-laki sudah menikah itu kan meninggalkan segalanya, hidup berdua dengan istrinya dan anak-anaknya. Saran saya jangan pernah melupakan orang tua dan saudara. Istri yang memberikan kesempatan pernah berbahagia berulang dengan orang tuanya. Karena saya bilang sama Mbak Ina aku pinjam yang maksudnya aku kangen banget. Iya yang itu Eyang bukan yang apa? Eyang boleh yang aku pinjam yang Mbak aku kangen.
lagi terus. Habis jawaban mah. Dan ini kan sekarang masih ada waktu. Adakah pertanyaan dari saya? Ya, saya mau tanya, boleh dong? Jangan dilakukan yang kedua. Kosong. Yes. Perkenalkan nama saya. Mana bang? Nah, saya panggil dia apa karena apa? Dia kan kebetulan dari Seberang, dari Batak. Hubungan saya dengan Bang Pitus itu sangat luar biasa. Seperti adik kakak kalau ketemu pelukan, aku kangen. Kalau dia seringnya gilanya sama dengan saya. Ayo silakan aja. Ini bukan sekedar kehidupan seksualnya. Boleh silakan. Jadi kita tadi ada di komunikasi itu dan karakter yang terus tadi satu sisi lagi ada itu kita harus mau kalau mau ngomong aja. Kalau nggak suka ngomong, kalau suka ngomong. Ini kan suka bertolak belakang. Satu kita harus mengerti, tapi satu kita harus ngomong. Karena kalau kita bilang ngomong aja, berarti nggak ngerti loh. Nah, ini jadi yang benar kalian itu sebaiknya itu berimbangi yang dimaksud pengertian dan yang maksud ya kalau nggak suka ngomong. Kalau pengalaman saya yang pengertian itu gini, contohnya kan seperti Pak Otto berkata, maaf sudah Pak Karno itu sudah banyak permasalahan, kamu yang ngerti ya kalau aku sampaikan waktu kurang bahagia sama kamu dan aku mungkin buruk karena kan permasalahan di kantor itu kan pasti dibawa ke rumah dampaknya. Kalau sudah itu kan nggak kayak biasanya begitu. Itu satu pengertianku ya, pasangannya ternyata mengalami satu kegelisahan dalam kantornya atau dengan permasalahan dengan temannya, permasalahan dengan orang tuanya atau saudara kandungnya, tolong dia nggak mengerti. Kalau ngerti ini kan pasangan harus jaga dong. Nah, ada orang yang mau membagi pengalaman yang terjadi itu pada pasangannya, ada yang tidak. Karena nanti tahu-tahu kadang menyakitkan, kadang hawa pusing. Jadi itu harus serah. Tapi kalau saya suka, suami saya apa cerita apa adanya sehingga saya sangat bisa menjaga. Oh iya. Terus tadi pertanyaan kedua. Ya, dan aku tuh kalau aku tuh kita ada perbedaan, ada cenderung kalau mengerti itu tanpa harus diomongin kita harus mengerti. Tapi apakah sebenarnya pengertian itu tetap aja atau itu harus ada diomongin dulu? Pengertian itu datangnya dari sini. Dan pengertian itu mahal harganya. Contoh, suami pulang kerja capek-capek setengah mati, kita udah siapkan air putih di meja makan, ada kesukaannya singkong goreng di sampingnya, kita siapkan baju, kaos dan sebagainya, celana pendek untuk mandi, biar memudahkan dirinya, itu juga sudah pengertian. Tapi kan datangnya dari sini ya. Artinya pengertian itu ya dibina dari sekarang ini gitu. Yang sudah diajarkan Bunda sekarang ini pengertian itu ayo dimunculkan, dimulai gitu. Ini salah satu contoh. Apalagi lebih mendalam lagi apa yang mau kamu? Terus apa nih aku nih? Nah itu kan kadang saya mau ngomong gitu, tolong lagi gini, cuma takutnya dia makin pusing nih kalau saya bilang saya di kantor lagi kegiatan lagi ketat segala macam. Jadi saya cuma maksudnya dengan saya pulang dia, saya berharapnya dia udah tahu nih kalau nanti di kantornya lagi sibuk atau kalau saya nggak selama atau apa tuh terus sebenarnya pasti saya lagi sibuk karena kalau saya lagi kayak PW-nya itu bisa seharian saya nggak salah ya misalnya lagi nggak bergerak itu pasti totalitas gitu. Nah begitu sih apakah saya harus ngomong gitu nih di kantor lagi begini kalau dia nggak tahu ya udah coba berhenti langsung aja atau sebaliknya ada kayak gitu. Ini pernah alami ya. Jadi aku bisa ngerti nih. Tadi kan saya jelaskan, suami dan istri itu wajib memberikan kenyamanan, ya Pak ya. Jangan sampai nggak ada berita ini nyari terus.
Beb, aku dari sekarang ada di sini, aku begini, maafin aku ya, nanti aku pulang jam sekian. Kalau jam sekian belum juga tersampai, ya maafin lagi, saya sekarang masih di jalan macet ya. Ya, kalau cowok nggak bisa begitu, nggak usah belajar ya. Apa gunanya kita dari pagi duduk sampai sekarang nanti sore? Kalau cannot you cheat? Iya kan? Kalau cannot you cheat, please go away. Don't sit here. Setuju nggak Sandi? Iya. Bang, please cuci. Please cuci, Bang. Artinya kalau pekerjaan lagi untuk sesuatu misalkan, kan cewek mau juga nih, kita harus laporan. Perhatian, pasangan suami istri wajib membuat nyaman. Istrinya belanja shopping sono kemari, suaminya ada di rumah atau gimana, juga pulang-pulang, juga ngasih laporan. Pasangannya nyariin kamu di mana, takut selingkuh dengan orang lain. Tolong yang tolong, jangan sampai terjadi itu dalam perkawinan. Buatlah surga di dalam kehidupanmu. Surga itu di sini loh yang anak adanya. Kalau surga mau di sini, hidupmu tuh kayak Pak Roto, tau nggak? Rambutnya putih tapi wajahnya ganteng begitu. Begitu ya. Ada lagi pertanyaannya puas kamu ya? Puas. Terus gimana ya? Ada salahnya berarti kan? Menang aku Bu. Nah, membuat nyaman itu penting ya. Berikan ikhlas, laporan. Oh nggak mahal harganya kok. HP-nya buang aja kalau nggak mau. Ya Allah ya, ini manusia kayak gini terus Tuhan kok di depan kalian ya. Ampun, bukan untuk aku seperti ini, tapi semoga bermakna semua untuk anak-anakku semua. Berangkat dalam perkawinan yang setia, yang membuat nyaman, yang damai, yang bahagia, yang sejahtera. Karena kalian semua itu adalah anak-anak-aku. Anak-anakku yang paling tua umurnya ada 36 tahun ya. Tapi baru berapa? Kan anakku juga kan. Kalau kalian mengalami suatu kebahagiaan, kami semua tim KPP di Paroki Cibinong ini bahagia banget. Ada pertanyaannya? Ada. Ini jauh-jauh dari malam katanya kan? Ini jangan semacam pribadi, tapi pasti kita akan lalui bersama dalam berupa sebulan lembaga yang diberikan. Laki-laki yang paling susah menahan maksudnya. Ya baik. Sepengalaman itu, ketika bapak pengen untuk pada ibu tidak bisa apa yang dilakukan dan respon yang paling pertama nasihat kawin dari itu sebenarnya. Pertanyaannya sangat bagus. Pria itu biasanya bagian yang tidak sabarnya. Kalau ketika bapak mengajak ibu tidak bisa, tidak mau, gimana cara menolaknya? Saya kayaknya mau aja ya. Terima kasih nih untuk orang yang gak ada. Itu spontan jawaban yang benar kayak buat aku kayaknya aku.
biasa Pak ya. Dia pun juga kata rasa kita mau menunaikan tugas kewajiban kita dan juga dibela-belain terlambat itu ya. Masa aku ya? Masa aku ya? Sampai dia pernah satu pengalaman begini, pernah begini. Itu jawaban gue ya. Jadi kalau menolak ya yang malu saya tadi nanti satu saatnya kalau pasangan malu itu kan ya pengalaman itu tidak seluruhnya mungkin juga tidak selalu bisa untuk gitu kan. Ada mau menjelang pensiun, suami itu ditawarkan oleh perusahaan investment untuk pergi tempat hotel. Hotelnya itu hotel berbintang lagi yang semua. Ada 3 hotel di Surabaya, berbintang itu 5 hari. Penawarannya gini, Mak, kamu mau ikut nggak dapat voucher dari investment Bapak harus ikut di Surabaya? Ya tentu aja Pak, mana kebetulan ini mau ujian negara lagi. Gak bisa, materi saya kan materi yang diujiankan negara kan. Dilema yang sangat luar biasa. Mas Banjonya berangkat ke Surabaya, pagi naik pesawat, siang saya menghadap kepala sekolah. Pak, saya mau ngomong tapi sebenarnya berangkat, mudah-mudahan Bapak mengerti. Kenapa Bunda? Nah, kepala sekolahnya lebih tua saya. Mas Banjo nginep di hotel berbintang di Surabaya 5 malam Pak, saya bilang itu. Terus gimana Bu? Gimana menurut Bapak? Nyusul bro. Kata kepala sekolah saya, Bunda, sama tante baik. Jadi saya diizinkan pergi Pak, saya boleh pergi. Nah sekarang kan ujian negara pun nggak ngajar saya, nggak berikan materi. Jadi hanya cuma bisa khawatirkan untuk napas dengan teman yang lain gitu. Nyusul, tapi nggak usah dikasih tahu, bikin surprise. Ya betul yang saya jalani. Kami pesawat ditelepon Pak Barjo, Mama di mana? Di mana? Saya pasang kok aku dengar suara mobil di samping kamu ya nggak apa-apa. Kalau tahunya aku di depan hotelnya. Nasihat kan? Nyusul suami itu adalah halal, tidak nyusul suami orang. Nyusul suami sendiri itu halal adanya, dan kita membuat kebahagiaan yang tak ternilai. Puasnya pertanyaanmu? Ada lagi yang bertanya, masih ada kan waktunya? Oh iya, tidak melakukan segala macam mereka dengan saling merangsang sampai mencapai orgasme dengan jalan listrik mulai tanpa melakukan hubungan seks. Itu tadi yang maksudkan itu ya Bang? Iya ya Bang? Malam pertama bisa langsung mengadakan hubungan seks bersenggama secara lengkap. Tadi ketinggalan makanya Bang itu sendiri. Malam pertama bisa langsung mengadakan hubungan seksual bersenggama secara lengkap. Laki-laki mana, pasangan suami istri yang mana kalau sudah habis dari sakramenta perkawinan di gereja, kalau nggak pengen seperti itu terus apa yang diharapkan? Oh pasti sudah pengen banget kan ya. Tapi itu semua adalah sikon, kondisi. Mungkin masih banyak tamu, mungkin kamu lelah, kamu capek. Ya wes lah, itu urusan kalian berdua di kamar. Yang penting pokoknya dibuat yang sangat happy dan nikmat, saling membahagiakan. Jangan malam pertama sudah membuat perkara dan membuat makna yang tidak bermakna. Time cannot come in a day. Mahal nilainya itu. Ya bayar. Jadi kalau lembur laporan dulu. Tidak melakukan segala lengkap melainkan hanya satu merangsang sampai mencapai orgasme dengan jalan bebas tanpa melakukan hubungan seks. Itu ada di kalian berdua. Saya nggak bisa ngajarin karena itu adalah kebutuhan kalian berdua. Pengalamanku berbeda dengan kamu nanti. Jadi tidak bisa saya berikan ini adalah situasi-situasi yang sangat berbeda. Ada lagi yang pertanyaannya? Satu saya ungkap kembali, maksudnya apa saya review hal yang pentingnya adalah
Dalam perkawinan Katolik menjadikan sinar terang bagi perjalanan suami istri berdua dalam ikatan keluarga, menjadi sinar terang bagi kalian berdua, orang tua, sanak saudara, famili, teman dan sahabat, karena nyaman di hatimu tidak bisa dilihat orang lain, yang merasakan adalah kalian berdua. Jangan pernah berpura-pura kalau kalian merasa tidak nyaman. Ungkapkan segala sesuatu pada pasanganmu agar kamu merasa nyaman. 1 adalah kasih, 2 komunikasi, 3 kesetiaan, 4 perhatian, 5 tidak egois, 6 adalah pengertian. Tugas suci dalam perkawinan adalah membagi kasih terhadap siapapun, tidak hanya untuk berdua. Begitu juga membangun keluarga yang indah dan bahagia dengan sejahtera, dan ada beberapa hal yang harus kalian garis bawahi, bahwa hati itu terbungkus oleh badan yang kita, yang tahu segala sesuatunya adalah diri kita sendiri, tapi jangan pernah menyakiti hati pasanganmu. Jangan pernah menyakiti hati pasanganmu, karena itu membuat neraka di dalam perkawinanmu. Kalau kalian bisa menjaga ini semuanya, sangatlah indah perjalanan kalian berdua. Terima kasih Yesus, saya sudah diutus Tuhan untuk memberikan pengalaman saya dari tadi hingga sekarang. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak membuat tidak apa ya, tidak enak, tidak nyaman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua yang saya berikan ini bermanfaat, yang diberikan oleh tim KDT semua bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Marilah kalian semua berjalan dengan sakramental perkawinan Katolik yang indah, yang membangun kesetiaan yang hebat, membangun pengertian yang hebat, membangun keharmonisan yang hebat. Kekurangan itu tempatnya pada manusia, yang sempurna hanyalah Yesus. Namun siapa yang mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan, pasti selamat dunia dan akhirat. Apabila ada yang berbeda di antara kalian, silahkan kalian